Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal-soal latihan untuk penilaian tengah semester. Materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah materi tentang limit fungsi aljabar. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, nilai dari limit x mendekati 4, x kuadrat min 2x min 3 per x min 3. Sekali lagi untuk menyelesaikan limit fungsi, kita cek dengan cara substitusi dulu ya. Berarti ini bisa kita tuliskan sama dengan 4 pangkat 2 dikurang 2 kali 4, nah, dikurang 3 per 4 dikurang 3. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 16 dikurang 8 dikurang 3 per 1. Berarti sama dengan 16 dikurang 11 sama dengan 5. Nah, karena bentuknya tidak 0 per 0, maka 5 adalah nilai dari limit yang kita cari. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Nah, sekali lagi untuk menyelesaikan limit, kita gunakan cara substitusi dulu. Nah, ini kita coba ganti nilai X-nya menjadi 3 tambah akar 2 tambah 7. Nah, bawahnya per 3 dikurang 2 dikali 2. Berarti yang bagian atas menjadi 3 tambah akar 9 ya, nah, per 3 dikurang 4. Berarti sama dengan 3 ditambah 3 ya, per min 1. Berarti sama dengan min 6. Karena hasilnya tidak 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka min 6 adalah nilai limit yang kita cari. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, ini setelah kita substitusi ternyata menghasilkan nilai 0 per 0. Berarti kita gunakan cara faktor ya. Kamu perhatikan, kita tulis limit ya, X mendekati 3. Perhatikan, kalau X mendekati 3 artinya ada faktor X min 3. Sehingga yang bagian atas dan bagian bawah pasti mempunyai faktor X min 3 gitu ya. Nah, di bawah juga pasti ada X min 3. Sekarang kamu perhatikan, ini kan maunya min 6, berarti faktornya adalah X plus 2 gitu ya. Ini plus 6, berarti di sini pasti X min 2. Oke, berarti bisa kamu sederhanakan, kamu coret X min 3-nya. Nah, kamu substitusi nilai 3-nya. Berarti menjadi 3 tambah 2 per 3 dikurang 2. Berarti sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. Jawaban yang E. Mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, setelah kita substitusi ternyata menghasilkan nilai 0 per 0 ya. Kita gunakan cara faktor ya. Berarti kita tuliskan sama dengan limit X mendekati 2. Ini faktornya pasti selalu ada X min 2. Berarti kalau kita buat seperti ini, di bagian atas pasti ada X min 2, begitu juga di bagian yang bawah. Kamu perhatikan, di sini maunya plus 2, berarti tinggal X min 1. Ya, yang bawah maunya min 10, berarti di sini pasti X tambah 5. Oke, berarti sudah ada yang bisa kita coret ya. Ini kita coret. Berarti kalau kita substitusi nilainya sama dengan 2 dikurang 1 per 2 tambah 5. Berarti sama dengan 1 per 7. Nah, selain dengan cara faktor, nah soal ini limit X mendekati 2, soalnya X kuadrat min 3X tambah 2 per ya X kuadrat tambah 3X min 10, kita gunakan cara turunan. Oke, berarti kalau dengan cara turunan, kita tulis menjadi limit X mendekati 2, bagian atas kita turunkan menjadi 2X min 3, bagian bawah menjadi 2X plus 3. Nah, ini kalau kita ganti X-nya, kita substitusi menjadi 2 dikali 2 dikurang 3 per 2 kali 2 ditambah 3. Berarti sama dengan 4 dikurang 3 per 4 tambah 3. Sama dengan 1 per 7. Berarti bisa dengan cara faktor atau dengan cara turunan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kamu perhatikan soal selanjutnya. Nah, soal ini setelah kita ganti X-nya dengan 2, ternyata menghasilkan 0 per 0.
Berarti kita gunakan cara faktor ya. Limit X mendekati 2, ingat pasti ada faktor X min 2 ya. Kita buat seperti ini. Berarti bagian atas pasti ada X min 2. Nah, ini bagian bawah juga X min 2 ya. Ini pasti X, ini X. Sekarang kamu perhatikan ini plus 12, berarti min 2 dikali min 6. Oke, yang ini min 4 berarti min 2 dikali plus 2. Nah, kamu perhatikan bisa ada yang kita coret ya. Nah, kemudian kita substitusi nilai 2-nya jadi 2 min 6 per 2 tambah 2. Berarti sama dengan min 4 per 4 sama dengan min 1. Jawaban yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, setelah X-nya kita ganti 0, nah, ternyata bagian atas 0, bagian bawah juga 0. Oke, kita gunakan cara turunan ya. Nah, berarti kalau cara turunan, limit X mendekati 0, kita turunkan menjadi 4X min 4 per 3. Nah, berarti kalau kita ganti X-nya dengan 0 menjadi 4 kali 0 dikurang 4 per 3, berarti sama dengan 0 min 4 per 3. Berarti sama dengan min 4 per 3. Oke, sekarang kita coba menyelesaikannya dengan cara faktor ya. Nah, kita tulis limit X mendekati 0, 2X kuadrat min 4X per 3X. Oke, berarti limit X mendekati 0, nah, kita keluarkan X-nya, berarti dalamnya menjadi 2X min 4 per 3X. Nah, berarti ini bisa kita coret X-nya ya. Nah, berarti tinggal limit X mendekati 0, 2X min 4 per 3. Berarti kalau kita ganti X-nya 2 kali 0 dikurang 4 per 3. Berarti sama dengan min 4 per 3. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Nah, setelah kita substitusi nilai 3 ke dalam fungsi ini, maka menghasilkan 0 per 0. Nah, kita gunakan cara faktor dulu ya. Kita tulis limit X mendekati 3. Sekali lagi, ini pasti ada faktor X min 3. Kita buat seperti ini. Nah, yang atas berarti kita tulis dulu X min 3. Nah, yang bawah sudah ada X min 3-nya ya. Nah, berarti kamu perhatikan, ini kan 3X kuadrat, pasti di sini 3X. Kemudian ini min 3, pasti di sini kita tuliskan plus 1. Oke, berarti ini bisa kita coret ya. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi limit ya X mendekati 3, tinggal 3X tambah 1. Berarti sama dengan 3 kali 3 tambah 1, sama dengan 9 tambah 1, sama dengan 10. Gitu ya. Nah, gimana kalau menggunakan cara turunan? Nah, kita tulis soalnya ya. Limit X mendekati 3, 3X kuadrat min 8X min 3 per bawahnya X min 3. Nah, ini kita gunakan turunan. Oke, berarti soal ini bisa kita tuliskan limit X mendekati 3. Nah, ini turunannya adalah 6X dikurang 8 per 1. Nah, kita ganti X-nya. 6 kali 3 dikurang 8 per 1. Berarti sama dengan 18 kurang 8 sama dengan 10. Sama ya? Berarti jawabannya yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Sekali lagi penyelesaian soal ini setelah kita substitusi nilai X min 2-nya akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Kita punya pilihan dengan cara faktor atau turunan. Nah, sekarang saya bahas dengan cara turunan ya. Berarti jadi limit X mendekati min 2, ini kita turunkan menjadi 4X tambah 5. Per bawahnya kita turunkan menjadi 6X tambah 5. Nah, kamu substitusi nilai X-nya. Berarti menjadi 4 ya dikali min 2 tambah 5 per bawahnya 6 dikali min 2 tambah 5. Berarti sama dengan min 8 tambah 5 per min 12 tambah 5. Berarti sama dengan min 3 per min 7 atau sama dengan 3 per 7. Jadi jawaban yang B. Mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini.
Nah, untuk soal ini, setelah kita substitusi nilai X-nya, akan menghasilkan nilai 0 per 0. Nah, sekarang kita bahas dengan cara turunan ya. Berarti sama dengan limit X mendekati min 5. Nah, turunan yang atas adalah 2X. Per turunan yang bawah, 2X tambah 2. Nah, kalau kita ganti X-nya dengan min 5 menjadi 2 kali min 5 ya. Per bawahnya 2 kali min 5 tambah 2. Berarti sama dengan min 10 per min 10 tambah 2. Sama dengan min 10 per min 8. Kalau kita sederhanakan bagi 2 jadi 5 per 4. Jadi jawaban yang tepat yang D. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk soal seperti ini, kan kita substitusi ternyata 0 per 0. Maka kita gunakan kali sekawan ya. Limit X mendekati 2, soalnya kita tulis kembali X min 2 per X dikurang akar X tambah 2. Nah, maka ini kalau kita kalikan sekawan, sekawannya adalah X ditambah akar X plus 2, bawahnya juga sama ya, X ditambah akar X plus 2. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi limit X mendekati 2, yang bagian atas tidak usah dikalikan, ini menjadi X tambah akar X plus 2 ya. Nah, kita tuliskan per bagian bawahnya, nah ini kalikan sekawan, jadi X kuadrat, nah ini jadi min X min 2, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan, ini kita tuliskan limit X mendekati min 2, berarti kalau kita buat faktornya untuk yang bawah, ya, ini kan menjadi, kalau kita tuliskan yaitu X min 2 dikali X plus 1. Nah, yang atas ada X min 2 dikali X tambah akar X plus 2. Nah, berarti ada yang bisa dicoret ya. X min 2-nya kita coret. Nah, kita ganti angkanya. X-nya dengan 2 menjadi 2 ditambah akar 2 plus 2 per 2 tambah 1. Berarti sama dengan 2 tambah akar 4 per 3. Berarti sama dengan 2 tambah 2 per 3. Jadi jawabannya 4 per 3. Oke, yang C. Bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, setelah kita substitusi ternyata 0 per 0. Perhatikan ini ada bentuk akar. Berarti kita gunakan kali sekawan. Kita tulis lagi soalnya. Limit X mendekati min 3, X ditambah 3 per 4 dikurang akar dari 1 min 5X. Nah, berarti kita kalikan sekawannya ya. Berarti sekawannya 4 tambah akar 1 min 5X ya. Per bawahnya sama 4 tambah akar 1 min 5X. Oke. Kita lanjutkan, ya, bagian atas tetap ya, limit X mendekati min 3, jadi jangan dikalikan dulu. X tambah 3 dikali 4 tambah akar 1 min 5X. Oke, kemudian bawahnya kita kalikan sekawan, berarti menjadi di sini 16, ya, dikurang 1 ditambah 5X. Oke, kita sederhanakan, yang bagian atas tetap limit X mendekati min 3, ini X tambah 3, 4 tambah akar 1 min 5X ya. Bawahnya kita tuliskan jadi 16 dikurang 1 itu 15 ya. Jadi 5X tambah 15. Oke, berarti kalau kita lanjutkan di sebelah sini ya, biar lebih jelas. Ini kita tuliskan menjadi sama dengan limit X mendekati min 3, X tambah 3, 4 tambah akar 1 min 5X, bawahnya kita keluarkan angka 5-nya, 5 dalam kurung X tambah 3. Oke, berarti bisa ada yang coret nih, X tambah 3-nya, kita ganti X-nya dengan min 3, berarti 4 ditambah akar, ya, 1 dikurang 5 dikali min 3 per bawahnya 5 ya. Berarti 4 tambah akar 16
per 5. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 4 tambah 4 per 5 ya sama dengan 8 per 5. Jadi jawaban yang C. Bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, setelah kita substitusikan bentuknya 0 per 0, maka kita kalikan sekawan ya. Kita tulis soalnya limit X mendekati 3, 9 min X kuadrat, bawahnya per 4 dikurang akar dari X kuadrat tambah 7. Maka kita kalikan dengan sekawannya yaitu 4 tambah akar dari X kuadrat plus 7 per sama bawahnya 4 tambah akar dari X kuadrat plus 7. Maka kita lanjutkan menjadi limit ya X mendekati 3, ini 9 min X kuadrat ya dikali 4 plus akar dari X kuadrat tambah 7 ya, bawahnya kamu kalikan sekawan. Berarti menjadi ya 4 kali 4 16 min X kuadrat min 7. Oke, berarti kalau kita lanjutkan jadi limit X mendekati 3, ini 9 min X kuadrat, tetap 4 tambah akar dari X kuadrat plus 7. Nah, bawahnya kamu sederhanakan ya, 16 dikurang 7 itu 9 min X kuadrat. Nah, berarti ini kita coret ya. Nah, berarti kita ganti X-nya dengan 3. Jadi 4 ditambah akar 3 kuadrat plus 7. Berarti 4 tambah akar 16 sama dengan 8. Oke, jawaban yang A. Mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Ini limit X mendekati tak hingga bentuk pecahan ya. Berarti kamu ingat rumus limit ya X mendekati tak hingga AX pangkat M per BX pangkat N ya. Berarti kan ada 3 kemungkinan. Kalau M sama dengan N, maka jawabannya A per B. Nah, kalau M lebih dari N, jawabannya itu tak hingga. Kalau pangkatnya M kurang dari N, maka jawabannya 0. Nah, untuk soal ini, kamu perhatikan. Nah, ini kan pangkatnya pangkat 2, ini pangkat 2. Berarti jawabannya langsung diambil 4 per 3 yang A. Mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal selanjutnya. Nah, untuk soal ini, limit X mendekati tak hingga bentuk pecahan. Nah, kamu perhatikan pangkat yang di atas adalah tertingginya pangkat 3. Yang di bawah tertingginya juga pangkat 3. Berarti M sama dengan N ya. Berarti langsung kita ambil koefisiennya. Yang atas 1, yang bawah 2. Jadi jawabannya setengah. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal selanjutnya. Nah, ini limit X mendekati tak hingga bentuk pecahan ya. Berarti kita perhatikan pangkat yang di atas terbesarnya adalah pangkat 2, yang di bawah terbesarnya adalah pangkat 3. Berarti M kurang dari N, maka jawabannya pasti 0. Oke, pilihan yang A. Mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, nah, kita lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya ya. Kita lihat ini menjadi limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kita ambil yang terbesar yaitu 2X pangkat 4. Sedangkan yang di bawah kita ambil 2X pangkat 2 dan dikalikan dengan 4X saja. Berarti kalau kita lanjutkan, ini kan menjadi limit X mendekati tak hingga. Ini menjadi 16X pangkat 4. Sedangkan ini menjadi 4X kuadrat dikali 4X. Berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi limit X mendekati tak hingga 16X pangkat 4 per 16X pangkat 3. Nah, kamu perhatikan pangkat yang di atas 4, yang di bawah 3. Berarti M lebih dari N. Berarti jawabannya adalah tak hingga. Pilihan yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, ini kalau kamu perhatikan, mirip dengan rumus limit X mendekati tak hingga akar dari AX plus B dikurang akar dari
CX plus D. Jadi kemungkinan ada 3 jawaban ya. Kalau A-nya sama dengan C, maka jawabannya 0. A lebih dari C, maka jawabannya tak hingga. A kurang dari C, maka jawabannya min tak hingga. Nah, kalau kamu perhatikan dari soal ini, ternyata nilai ini A-nya 2, C-nya juga 2. Maka jawaban dari limit ini adalah 0. Oke, yang C. Mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati tak hingga, akar 3X min 1 dikurang akar 5X plus 2. Nah, kita perhatikan. Ini adalah nilai A-nya sama dengan 3. Ini nilai C-nya sama dengan 5. Berarti A kurang dari C, maka jawabannya pasti min tak hingga. Pilihan yang A. Mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati tak hingga, akar 7X tambah 2 dikurang akar 5X min 3. Di sini kita lihat nilai A-nya sama dengan 7, nilai C-nya sama dengan 5. Berarti A lebih dari C, maka jawabannya tak hingga. Pilihan yang E. Oke, alhamdulillah. Mudah bukan? Oke, kamu perhatikan soal berikut ini. Nah, ini soalnya mirip dengan rumus limit X mendekati tak hingga. Kita tuliskan bentuk akar juga, tapi AX kuadrat tambah BX tambah C ya, dikurang. Yang sebelah sini kita tuliskan dengan PX kuadrat tambah IX tambah R. Nah, ini kalau kita perhatikan nilai A sama P-nya sama, maka rumusnya B min Q per 2 akar A. Kalau nilai A lebih dari P, maka jawabannya menjadi tak hingga. A kurang dari P, jawabannya min tak hingga. Oke, sekarang kita identifikasi soalnya. Di sini nilai A-nya 1, nilai P-nya juga 1 ya. Berarti kita gunakan rumus ini ya. Nah, sekarang kita lihat B-nya di sini apa? 6, di sini Q-nya min 14. Berarti kita gunakan B-nya kita ganti 6 dikurang min 14 per 2 akar 1. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 6 tambah 14 per 2 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Jawaban yang D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat min 2X tambah 1 dikurang akar X kuadrat tambah 3X plus 2. Kita perhatikan nilai A-nya. A-nya di sini sama dengan 1. Nah, di sini P-nya juga sama dengan 1. Berarti kesimpulan kita A sama dengan P. Kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, kita lihat dulu nilai B-nya ya. Berarti di sini B-nya sama dengan min 2, di sini Q-nya sama dengan 3. Berarti sama dengan min 2 dikurang 3 per 2 akar 1. Berarti sama dengan min 5 per 2. Jawaban bisa kita ubah menjadi min 2, 1 per 2. Yang D. Oke, mudah bukan? Ya, kita perhatikan soal berikut ini. Untuk menyelesaikannya, yang bagian dalam akar kita kalikan pelangi ya. Berarti menjadi akar ya 4X kuadrat ya tambah 2X min 10X min 5. Oke, yang ini kita ubah dalam bentuk akar menjadi akar dalam kurung 2X min 5 kuadrat. Oke, kita lanjutkan jadi limit X mendekati tak hingga, yang sebelah sini menjadi 4X kuadrat min 8X min 5. Ya, yang ini kita buka kuadratnya menjadi 4X kuadrat min 20X tambah 25. Nah, sekarang kamu perhatikan, di sini nilai A-nya sama dengan 4, di sini P-nya nilainya sama dengan 4. Berarti kesimpulan kita A sama dengan P. Berarti kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, sekarang kita lihat B-nya sama dengan min 8, Q-nya sama dengan min 20. Berarti sama dengan min 8 dikurang min 20 per 2 akar 4. Berarti sama dengan min 8 tambah 20 per 2 kali 2. Sama dengan 12 per 4
sama dengan 3. Jadi jawaban yang tepat yang B. Bisa dipahami ya? Oke, perhatikan soal berikut ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah dulu bentuknya menjadi limit X mendekati tak hingga. Ini kita ubah dalam bentuk akar, jadi 3X min 1 kuadrat. Dikurang, ini tetap ya. Itu 9X kuadrat min 11X tambah 9. Oke, kita lanjutkan. Ini bisa kita tuliskan limit X mendekati tak hingga. Di sini menjadi akar 9X kuadrat min 6X tambah 1 dikurang akar 9X kuadrat min 11X tambah 9. Nah, kamu perhatikan, di sini nilai A-nya 9, di sini nilai P-nya 9. Berarti kesimpulan kita, A sama dengan P, kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, kamu perhatikan, B-nya sama dengan min 6, Q-nya sama dengan min 11. Berarti menjadi min 6 dikurang min 11 per 2 akar 9. Berarti ini min 6 tambah 11 per 2 kali 3 sama dengan 5 per 6. Jawabannya yang E. Mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal limit fungsi untuk persiapan penilaian tengah semester telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.